Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Sela Gustirani dalam seksi ansietas PDSKJI. Dan edisi kali ini kita bakal nyamar nih, yaitu nyantai sama pakar. Dan untuk episode kali ini kita udah ditemani sama dua orang narasumber. Pakarnya nih ada yang nggak asing lagi ya, udah sering juga kita hadir di podcast ini ya dokter ya. Ada Dokter Nurul Utami, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dokter Munawir Saragih, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Oke dokter, jadi tema kita kali ini nih agak seru nih kayaknya untuk diomongin, apalagi rame-rame nih dokter ya. Kita bakal bahas nih selingkuh bikin cemas, pencegahan dan juga penanganannya nih dokter. Sebagai pemanasan nih dokter, saya mau tanya dulu pendapat dokter karena kayaknya definisi selingkuh itu kan berbeda juga tiap individu ya dokter ya. Nah kalau menurut dokter Tami nih, apa tuh yang namanya selingkuh nih dok? Iya, selingkuh itu merupakan satu tindakan ya atau satu perilaku yang dilakukan dengan kesengajaan dan berdampak pada beberapa trauma atau reaksi stres yang nanti akan muncul. Itu menurut dokter Tami secara psikologis ya dokter ya. Kalau dokter Nawir gimana dokter? Selingkuh sendiri nih, apa Selingkuh nih? Ya? Iya. Mungkin setiap orang pendapatnya berbeda-beda, tapi secara KBBI sebenarnya itu ya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Benar. Riset ini ya. harus menurut KBBI dokter. Iya. Itu kan suatu perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Ada juga pengertiannya tidak jujur. Nah seperti itu. Cuman kalau menurut saya dalam suatu hubungan itu selingkuh itu adalah semua perilaku yang melanggar gitu ya, yang melanggar perjanjian antar pasangan, apakah itu perjanjian dalam pernikahan ataupun untuk anak-anak saat ini kan perjanjian dalam pacaran gitu, ya dokter ya. Melanggar komitmen lah intinya sekarang itu kan, yang mungkin istilah-istilah saat ini ya gitu ya dokter Tami. Iya benar, jadi ada janji yang dilanggar gitu ya dokter gitu. Ya. Jadi kan tadi dokter Tami, dokter Nawir juga udah menjelaskan kan perilaku tidak jujur, perilaku sembunyi dokter. Pastinya perilaku seperti itu kan membuat seseorang itu jadi cemas, takut gitu ya dokter ya. Bisa nggak dok, korban atau pelaku nih mengalami yang namanya cemas karena praktek perselingkuhan ini dokter? Sejauh mana nih dokter bisa menyebabkan cemas? Iya, tentunya bagi pelaku juga akan berdampak ya. Satu, dia akan menutupi beberapa kebohongan terkait dengan perilakunya ya. Kemudian juga yang kedua, ini membuat dia akan semakin merasa ketakutan ya. Ketakutan akan mungkin nanti diawasi, diikuti, atau mungkin ketahuan ya dengan pasangannya, diteror, diintai dan lain sebagainya ya kan. Dan tentunya pada korban juga begitu ya, akan mengalami kecemasan atau mungkin ada emosional atau insting yang muncul nih ketika sudah punya kedekatan ya atau perlekatan yang cukup baik, sehingga seakan-akan jadi punya sinyal-sinyal bahwa ada kecurangan dan lain sebagainya gitu. Hidup sinyalnya gitu ya. Jadi kayaknya ada nih. Jadi untuk si korban jadi was-was gitu dokter ya, jadi curiga. Nah, kalau untuk pelaku lebih lagi nih dokter ya, jadi takut gitu, gimana dok? Iya, memang kalau untuk pelaku itu kan pada saat dia mungkin berselingkuh dan juga ditanya oleh pasangannya itu kan menciptakan suatu kebohongan. Dan kebohongan awal itu atau kebohongan satu akan ditutupi dengan kebohongan lainnya gitu kan. Lama-lama dia kan juga merasa cemas. Tapi selama ini tidak ketahuan, akan ada suatu kebanggaan sendiri mungkin ya. Ya seperti itu. Oh gitu ya dokter ya. Kalau dari mungkin ya, saya belum pernah soalnya. Nah, nanti bahaya ini. Iya, bukan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ini kita bicara secara pakar nih dokter. Iya, secara pakar. Iya, tapi dalam hal psikologi ya dokter. Iya, betul. Bukan sebagai pelaku ya atau korbannya. Mudah-mudahan jangan ya dokter ya. Atau pembelajaran mungkin. Iya.
Jangan sampai dokter. Jadi tadi dokter kan kita udah sepakat nih, oh iyalah ternyata mereka bisa aja baik pelaku atau korban nih mengalami gangguan mental nih dokter ya, bisa menyebabkan cemas. Kira-kira kalau dari segi faktornya dok, ada nggak, karena tadi kan dokter bilang kalau misalnya tidak ketahuan atau berhasil terus-menerus menimbulkan rasa bangga gitu dokter. Ada nggak faktor penyebabnya itu, misalnya seorang yang insecure, baik terhadap diri sendiri atau terhadap hubungan dengan pasangan, atau ada faktor lain misalnya lingkungan, mana yang lebih berperan ya dokter? Iya, biasanya orang atau pelaku yang melakukan selingkuh ya atau perselingkuhan biasanya cenderung merasa tidak berharga atau kadang-kadang merasa tidak cukup diperhatikan, tidak cukup memiliki komunikasi yang efektif dengan pasangan ya, sehingga dia juga merasa kekurangan terus, pengen diperhatiin lebih, pengen punya teman ngobrol yang nyaman, terus menerus diperhatikan dan lain sebagainya ya kan. Ini juga yang seakan-akan membuat faktor-faktor penyebabnya tadi ya. Kemudian kecenderungan trauma nih, trauma pernah diselingkuhin gitu sehingga ada upaya atau rasa balas dendam untuk melakukan perselingkuhan yang sama, walaupun kadang-kadang dengan orang yang berbeda ya. Tapi ada dorongan-dorongan untuk memuaskan diri untuk melakukan tindakan tersebut. Bisa aja gitu ya dokter ya, bisa dari rasa insecure atau karena pernah disakiti sebelumnya. Iya. Nah itu kan mungkin dari segi ada alasan nih orang selingkuh, tapi ada nggak, memang kan orang terkadang bilangnya tabiatnya aja nih dokter. Kalau dari kepribadian atau gimana dokter Nawir, mungkin ada tambahan? Mungkin dari segi psikologisnya ya, ada memang beberapa gangguan-gangguan, terutama itu gangguan kepribadian yang membuat seseorang itu mungkin lebih rentan untuk selingkuh ya dokter Tamiya. Oke. Ya. Kepribadian seperti apa nih dokter? Ya, biar bisa dicatat nih ya. Kan yang borderline itu kan itu kemungkinan untuk selingkuhnya lebih tinggi. Yang narsistik ataupun narsistik nanti nih pasti nih yang dokter ya. histrionik yang memang dia merasa selalu perhatian itu kurang gitu, dalam hubungannya itu kurang, selalu ada yang kurang gitu kan. Bisa juga ada dalam beberapa kasus itu ya dokter Tabia, yang kasus-kasus bipolar pada fase manik itu kan memang dia harus melepaskan ininya ya, emosi berlebihnya itu ya dokter ya. Mencari pengakuan atau apa gitu kan. Ada dalam beberapa kasus ya, tidak selamanya, tapi setiap orang selingkuh belum tentu juga gangguan. Nanti itu pula, oh ini video ini, tengok ini, saya ini ada gangguan katanya kan. Jadi dimaafkan. Iya, jadi jangan. pembenaran pula ya kan. Bisa juga seperti itu. Iya. Jadi tapi ada kecenderungan gitu dokter ya. Tapi nggak harus. Dan tetap selingkuh itu kan perbuatan, kita setuju semua salah ya dokter ya. Sepakatnya gitu. Tapi mungkin ada hal yang perlu kita bahas nih dokter. Ada apakah gangguan kepribadian tadi, kemudian self insecure-nya tadi ya, self esteem-nya ya dokter ya. Ini dokter nih, kalau sudah, tadi kan kita bicara dari pihak pelaku ya dokter ya. Ini kalau kita sebagai korban nih dok, jika misalnya pasangan kita selingkuh, gimana sih sebaiknya kita mengatasi perasaan pertama kali tahu nih bahwa kita diselingkuhi nih dokter? Pastinya kaget kan? Kaget gitu lah, gemeteran, nangis pasti ya. Iya, gak bisa tidur, nafsu makan menurun, pasti semuanya mengganggu kan. Ya tentunya ya kita juga bisa evaluasi ya bagaimana perasaan kita gitu. Ketika kita diselingkuhi, bukan malah mengukur diri atau merasa gak berharga dan lain sebagainya ya. Mengevaluasi perasaan, apakah kesedihan atau kecemasan yang kita alami ketika ada pengkhianatan ini sangat mempengaruhi produktivitas kita, keseharian kita ya, sehingga mengganggu kegiatan kita. Ketika itu sudah cukup mengganggu, ya tentunya harus ada alternatif ya, alternatif lain supaya kita lebih positif. Apa yang bisa kita lakukan, meningkatkan harga diri kita, ya kan, merawat diri kita. Bagaimana kita juga memanfaatkan waktu luang kita supaya bisa lebih alternatif mengalihkan apa yang mengganggu tadi ya. Dan kemudian boleh komunikasikan dengan pasangan juga ya, bagaimana sih sebenarnya apa yang menjadi alasan ya, agar kita bisa preferensikan alasan-alasan tersebut untuk menjadi pilihan ya.
kita lanjutkan atau kita selesaikan nih gitu. Nah, ini jadi menarik ya Dokter Tami tadi menyebutkan apakah dilanjutkan atau diselesaikan nih Dokter. Jadi Dokter Nawir ada nggak yang bisa menjadi pertimbangan kalau ada pasangan kita selingkuh terus meminta maaf dan meminta untuk diperbaiki atau kembali bersama nih Dokter. Apa nih yang bisa dievaluasi nih? Ya. Untuk evaluasinya mungkin tergantung dari kedua belah pihak ya, dari pelaku dengan korban itu bagaimana, apakah mereka ingin tetap melanjutkan hubungan mereka ataukah untuk mengakhiri seperti itu. Nah dari situ baru kita nanti ambil tahap-tahap berikutnya jika mereka ingin memperbaiki misalnya kan, bagaimana nih dari pihak pelaku apa yang ingin diperbaiki, dari pihak korban juga bagaimana gitu, bagaimana untuk memunculkan rasa percaya itu lagi gitu kan. Iya, memunculkan rasa percaya ini yang sulit ya itu nanti. Nah, karena ini akan diungkit terus ke depannya jika terjadi masalah gitu kan. Iya, benar. Salah lihat lirik ke sana aja bisa diungkit bertahun-tahun nih Dokter ya kan. Jadi pastinya sulit tapi bisa ya Dok. Iya, perlahan-lahan pasti bisa. Dan termasuk rasa cemasnya nih Dok, bisa sembuh, hilang nggak? Bukan sembuh ya, bisa hilang nggak gitu? Iya, kalau kecemasan karena diselingkuhin ini kan bukan penyakit ya. Artinya memang bisa juga diukur dengan mengistilahkan sembuh itu sulit ya, tapi mungkin dengan tadi kesepakatan ya, atau misalnya mencoba memperbaiki berbagai alasan yang katanya berdampak pada munculnya perselingkuhan ini bisa dicari jalan keluarnya ya. Mungkin ini bisa lebih meningkatkan harga diri kita sehingga kecemasan juga akan minimal, kesedihannya juga akan minimal, dan buat perjanjian-perjanjian baru ya terkait dengan pandangan masa depan atau bagaimana memelihara hubungan ini supaya bisa lebih baik lagi. Jadi itulah tips dan trik supaya kalau memutuskan untuk lanjut ya Dok ya gitu. Bener. Oke, jadi tadi kan dokter cerita nih, berarti ada nggak istilahnya terapi keluarga, terapi marital dalam psikiater gini gimana Dok? Bisa ya membantu kasus-kasus seperti ini? Iya. Konseling ya lebih. Iya, konseling marital ya. Kalau bagi yang memang dalam ikatan pernikahan ya itu kembali lagi ya, kita sebagai psikiater gak bisa mengintervensi nih, kamu lanjutkan atau hentikan gitu ya. Tinggal lagi bergantung pada kedua belah pihak. Apa yang menjadi alasan kenapa seperti ini, ditelusuri juga latar belakangnya, apakah ini ada kaitannya juga dengan ciri kepribadiannya ya dari pelaku tentunya ya kan, sehingga itu nantinya yang akan mengevaluasi akan berulang atau tidak ya, berpotensi berulang, berlanjut dan lain sebagainya. Karena ini bukan penyakit, ini gangguan, potensi untuk berulang pun ada ya Dok? Iya, kemungkinan besar itu terjadi. Mudah-mudahan jangan ya. Tapi seringnya gitu ya Dok ya. Iya. jadi kita sebagai psikiater nggak bisa ngejudge gitu ya Dok ya. Jadi cuma ngarahin aja gitu. Oke. Jadi sering Dok dapat kasus konseling pernikahan atau seringnya pasiennya yang depresi, kecemasan karena diselingkuh nih Dok. Iya, untuk sharing-sharing ya, lumayan ya. Ada beberapa sih. Rame ya. Tadi kan kalau terapi konseling marital itu untuk yang menikah ya Dok ya. Kalau yang pacaran gimana nih Dok? Saya belum dapat kalau yang pacaran. Belum Tetapi yang dapat. Yang mungkin paling kan ini ya karena diselingkuhi akhirnya mungkin mengalami depresi gitu Dok ya, kecemasan. Ada beberapa sehingga jadi pendidikannya terganggu ya kan, sampai mungkin membuat keributan atau melukai diri banyak banget ya gitu. Ya artinya kalau bisa kita mencari pasangan yang memang yang tepat ya, yang tepat untuk menjadi teman cerita ya, untuk teman berbagi dan bagaimana pandangan terhadap masa depan kita ya. Itu makanya kata mama jangan pacaran gitu ya.
pacaran boleh lah, katanya kan buat motivasi belajar. Gitu ya. Atau buat evaluasi diri kan ke oke, orang oke, lain, oke. bagaimana interaksi sosial kita, bagaimana Hmm. ketahanan emosional kita gitu. Ada juga ya sisi positifnya kalau memang pacarannya positif ya dok. Positif, bener. Jangan sampai toksik gitu ya. Iya. Jadi dokter aduh seru sebenarnya seru tapi ya karena kita ada waktu juga nih dokter sebagai kata penutup ada nggak yang bisa disampaikan sebagai motivasi juga untuk mereka yang mungkin sering sudah menjadi korban perselingkuhan nih dokter Tami dulu boleh dok. Iya, memang dalam satu hubungan berpotensi ya untuk mengalami pengkhianatan dan lain sebagainya. Tapi upayakan kita bisa jadi yang terbaik ketika kita bersama dengan orang lain di samping kita. Oke, sangat menginspirasi nih mudah-mudahan. Jadi jangan fokus sama pasangan yang ini ya, kita juga berusaha yang terbaik ya dokter ya. Kalau dokter Nawir gimana nih dokter? Kalau dari saya sih mungkin udah cukup dari dokter Tami ya. Dari saya mungkin setelah menonton ini tetap percaya pada pasangan. Iya dong. Jangan gara-gara ini dok ya. Jadi curiga terhadap pasangan gitu kan, malah nanti pasangan jadi tidak nyaman, malah selingkuh beneran kan gitu kan. Ya, tetap percaya pada pasangan karena setelah adanya komitmen, rasa percaya itu juga dibutuhkan gitu. Saling percaya. Oke, terima kasih banyak nih dokter udah mau ngobrol santai nih bareng kita di seksi ansietas dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan untuk yang nonton dan dengerin nih di YouTube dan ada juga di Spotify nih kita nih dokter. Oke, jadi sebagai penutup nih dokter kalau nih ada yang mau konsultasi terkait masalah yang kita ngomongin tadi nih sebagai pelaku atau sebagai korban, kalau mau jumpa nih sama dokter Tami atau dokter Munawir ini kemana nih dokter? Dokter Tami dulu deh. Iya, boleh di praktek swasta mandiri di Jalan Gaperta nomor 175/28. Dan Dokter Munawir? Dokter Munawir di mana? Saya di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai dan Kimia Farma Tanjung Balai. Oke, jadi ini ada yang di Medan boleh jumpain dokter Tami, kalau di Tanjung Balai ada dokter Munawir ya dokter ya. Oke, jadi kalau Instagram dok mungkin ada dokter Tami juga sering ya sharing-sharing info tentang kesehatan jiwa, dokter Munawir juga boleh sampaikan dok. Iya, boleh follow di Instagram Nurul Utami 222. Udah itu. Saya di Munawir Saragi. Munawir Saragi ya. Oke. Jadi kedua dokter nih aktif nih. Jadi sharing-sharing ilmu tentang mental health juga di medsos ya dokter ya. Jadi boleh diikuti. Mungkin sekian aja untuk episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode lainnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.